nama saya Devita Jasmine Nurul Aini, NIM 2019 0108. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menangani sebuah konflik sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya dalam mata kuliah Presentation and Negotiation. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu konflik dan bagaimana sih bentuk konflik itu? Tentunya ketika kalian sedang berkomunikasi atau sedang bernegosiasi, sering sekali kita jumpai atau sering kali kita berada di posisi konflik. Konflik itu ketika kita sedang berkomunikasi namun tidak ada kesesuaian dan perbedaan pendapat antara kita dengan partner negosiator kita atau partner komunikasi kita. Lalu bagaimana sih cara kita supaya tidak tersulut emosi ketika sedang terjadinya konflik? Karena biasanya ketika sedang terjadinya konflik itu seseorang emosinya akan naik seperti itu. Menurut Thomas Gilman, ada 5 cara untuk kita ketika menghadapi sebuah konflik, menangani sebuah konflik. Yang pertama, ada competition controlling. Yang kedua, ada collaboration. Dan yang ketiga, ada compromise. Yang keempat, ada avoidance. Dan yang kelima, ada accommodation. Dari kelima cara tersebut, menurut teori dari Thomas Gilman, dapat mengatasi atau menangani cara-cara yang tepat ketika menangani sebuah konflik. Namun bagaimana sih cara yang tepat dan mudah kita lakukan ketika kita sedang menghadapi sebuah konflik? Yang pertama itu kita harus fokus terlebih dahulu pada minat atau kebutuhan partner negosiator kita, bukan terfokus kepada posisi atau keinginannya. Mengapa demikian? Karena ketika kita fokus kepada posisi atau keinginannya, seperti halnya kita membenarkan apapun yang dikatakan oleh partner negosiator kita, dan itu merupakan sebuah kesalahan. Karena di dalam sebuah konflik belum tentu partner negosiator kita itu benar dan belum tentu juga kita salah ataupun sebaliknya. Maka dari itu kita berfokus kepada minat atau kebutuhan dari partner negosiator kita. Lalu bagaimana sih cara kita mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa minatnya dari partner negosiator kita? Caranya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa membuat partner negosiator kita itu terbuka untuk bercerita seperti itu. Ketika kita sedang bertanya, maka dia dengan leluasa atau dengan terbuka menyampaikan pendapatnya, menceritakan keinginannya, bukan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu seperti kita bertanya lalu partner negosiator kita hanya menjawab ya atau tidak. Kalau posisinya seperti itu, kita tidak bisa mengetahui apa minat dan kebutuhannya, sehingga kita tidak bisa menghandle atau kita tidak bisa menangani sebuah konflik tersebut. Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Lalu setelah kita memberikan pertanyaan terbuka dan partner negosiator kita bercerita, apakah kita sudah dalam posisi yang benar? Belum tentu. Apabila ternyata kita memang dalam posisi yang salah, kita bisa memposisikan diri kita sesuai dengan minat dan kebutuhan kita yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan dari partner negosiator kita, seperti itu. Apabila sudah sinkron atau seimbang, maka dari itu konflik bisa terkendali atau bisa kita tangani dengan baik tanpa adanya emosi dari kedua belah pihak. Karena apabila keduanya telah tersulut emosi ketika sedang terjadinya konflik, maka konflik tersebut tidak bisa ditangani dan tidak akan mencapai titik yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Mungkin
dari saya, cara menangani konflik cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.